Lupa ibadallah sini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan karunia, maunah dan juga hidayah. Sehingga kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di bulan yang mulia. Di saat banyak orang yang masih belum terpanggil untuk beribadah dengan segala alasannya. Mudah-mudahan syukur ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita dan juga bisa meningkatkan nikmat baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Allah berfirman di dalam firman-Nya surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, insyaallah akan Allah tambahkan nikmat itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang namanya nikmat itu bukanlah materi, bukan juga kuasa, bukan juga mungkin kesehatan, tetapi nikmatnya sesungguhnya adalah ketika kita bisa bertakarub dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi, kuasa, kesehatan itu adalah sarana agar kita senantiasa terkoneksi langsung kepada Allah. Tapi kebanyakan manusia lupa, abai dengan segala yang Allah fasilitasi. Sehingga dia menjadi orang-orang yang kufur. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang syakirun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan risalah Islam dan kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah, salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat puasa yang insyaallah kita hafal semua dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita membaca ayat ini dengan perspektif bahasa, maka akan berbeda rasanya. Wabil khusus dalam perspektif bahasa Arab. Yang menarik Allah menggunakan kata kutiba. Padahal yang namanya bahasa Arab itu bisa wujiba, bisa aujab. Nah, ini menurut para mufasir bahwa ketika Allah menggunakan kata kutiba alaikumusiyam, siam artinya puasa dan itu adalah syariat yang berat. Bukan syariat yang mudah. Dan memang semua syariat itu berat. Bukan hanya sekedar puasa yang harus menahan dari lapar dan dahaga. Tapi juga syariat yang lain seperti sholat. Wasta'inu bisabri wassalah la innaha lakabiratun ila alal fasiqin. Lakabiratun bahwa memang sulit untuk melaksanakan syariat. Begitu juga dengan zakat. Karena memang salah satu sifat dasar manusia itu pelit. Kalau sudah punya harta, susah untuk berbagi. Sehingga setiap syariat itu akan selalu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu.
Begitu juga dengan syariat siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kenapa harus amanu? Karena inilah ya yang membuat kita ringan, mudah dalam menjalankan syariat ini. Maka kalau tidak ada iman di dada, kalau kita tidak punya iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan pernah mau berpuasa. Karena puasa itu berat. Begitu juga dengan sholat. Berapa banyak orang yang rumahnya samping masjid. Ketika azan berkumandang, kaki seakan-akan berat. Tidak pernah sholat jamaah, tapi diajak pit-pitan ke parang teritis, ayo. Fisiknya kuat, diajak olahraga, tapi diajak sholat berjamaah, susah. Jawabannya karena ketiadaan iman. Maka ini bisa menjadi muhasabah kita semua. Kalau Allah menyuruh kita untuk menjalankan syariat, kok sulit? Berarti itulah takaran iman yang ada di dalam dada. Kalau Allah menyuruh kita beribadah kok susah, berarti itulah takaran iman yang sedang kita miliki. Mari kita muhasabah. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini iman semakin meningkat. Yang subuhnya begitu maju, mungkin 1 sab, 2 sab. Alhamdulillah di bulan Ramadan banyak sabnya sampai ke belakang. Ya karena memang yang namanya beribadah itu harus berjamaah. Kalau kita beribadah secara munfarid sendirian enggak ramai. Nah, kenapa Ramadan ini banyak yang beribadah? Karena memang atmosfer ibadahnya sangat tinggi sekali. Tetangga beribadah kita juga, ya insya Allah semangat untuk beribadah. Dari yang anak-anak sampai yang tua, semuanya semangat di dalam menjalankan ibadah siang. Kenapa? Karena ada frekuensi gelombang yang begitu besar, kita berjamaah di dalam menunaikan ibadah. Maka semua syariat itu kalau kita menjalankannya dengan jamaah, maka semuanya akan menjadi iman. Itu bisa kita dapati dari tetangga kita, bisa kita dapati dari saudara kita, bisa kita dapati dari komunitas kita. Makanya Allah ingatkan, wal asri innal insana lafi husrin illa. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Itu adalah kolaborasi bagaimana kita menjalani ibadah. Maka mari kita jalankan ibadah ini ya secara berjamaah, apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah siam, apakah itu ibadah zakat, ibadah haji dan seterusnya. Semuanya itu adalah berjamaah. Haji jamaah, zakat jamaah, ada amilnya bahkan dan panitianya. Siam, alhamdulillah dari rangkaian kegiatan malam sampai beduk maghrib semuanya dengan rangkaian jamaah. Kita bergotong royong untuk iftar, kita bergotong royong untuk membersihkan masjid dan seterusnya. Maka frekuensi ibadah siam semakin tinggi. Alhamdulillah dampaknya positif, banyak jamaah yang ya, semangat untuk menunaikan ibadah. Mudah-mudahan iman ini tetap Allah tetapkan di dalam dada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga nanti di bulan-bulan yang amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah ibadah yang istimewa. Karena ibadahnya bukan hanya
dari dimensi fisik, tapi juga dari dimensi spiritual. Ya. Kalau kita berniat hanya untuk sehat saja, insya Allah kita rugi. Ya. Memang Rasulullah bersabda, sungguh tasih, puasa itu menyehatkan. Tetapi karena siam ini adalah syariat, maka harus ada niat untuk taat patuh kepada perintah Allah. Itulah mengapa syariat selalu diawali dengan kata iman. Pintu masuknya adalah keimanan dan spiritual. Maka kalau kita menjalankan ibadah siam, mari kita berniat. Jangan sampai tidak berniat. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah niat ini. Dari Imam Maliki, untuk kehati-hatian kita memang berniatnya hanya 1 kali saja di awal bulan Ramadan. Kalau Imam Syafi'i setelah tarawih. Kalau Imam Hanafi pas sahur. Nah, ini sebagai rukun daripada ibadah itu adalah niat. Maka kalau kita hanya puasa sebatas ikut-ikutan, hari pertama rame, hari kedua rame, hari ketiga rame, hari keempat 1 orang pulang kampung, hari kelima 1 orang pulang ke desanya, lama-kelamaan tidak lagi semangat. Itu tandanya kita menjalankan syariat bukan dengan dasar iman, tapi dasar ikut-ikutan. Maka mari kita azamkan di dalam dada dan hati, niat lillahi ta'ala, kita melaksanakan ibadah syariat karena kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Mau rame atau sedikit jamaahnya, insya Allah kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah siam. Maka niat menjadi salah satu rukun ibadah. Apa saja ibadahnya? Apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, niat ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi penentu puasa kita sukses atau tidak. Mungkin kita sudah sering mendengar dari para asatidz, para mubalik telah menyampaikan bahwa sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Banyak orang yang berpuasa tapi pahalanya tidak ada. Mungkin salah satunya karena niatnya ikut-ikutan. Ya, kalau kita masih anak-anak tidak masalah karena kita belum memahami inti daripada syariat. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah berusia, berumur, kok masih juga ikut-ikutan, dipertanyakan keimanan. Kemudian sabda yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman, imanan, wahtisaban, ihtisaban, dengan betul-betul bermuhasabah kepada Allah dan penuh pengharapan, maka dosa-dosa yang telah kita lalui akan Allah ampuni. Maka salah satu keistimewaan puasa ini adalah kita akan mendapati maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dasarnya ada 2, 1 iman, 2 dengan ihtisaban, penuh pengharapan. Tapi ada juga pemahaman ulama ihtisaban bukan hanya sekedar harapan, tapi juga dengan bermuhasabah. Mungkin selama ini kita sebagai manusia yang punya dosa, yang punya salah, punya silap dan hilaf, kita beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah. Itulah mengapa ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ketika saya beribadah, kok hati saya tenang? Kok hati saya nyaman? Seakan-akan saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Kata Nabi, baca innallah afu
Tuhibul afwa fa'fu anhu. Hanya satu saja permintaannya, permohonan maaf. Karena memang istimewanya Ramadan adalah pengampunan dosa. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, kok Ramadannya tidak sampai menghapuskan dosanya, kata Nabi, dia orang yang sangat rugi. Rugi dan rugi sekali. Maka mari kita jadikan Ramadan kita hari ini, Ramadan kita bulan ini betul-betul bisa menghapus segala dosa. Agar kita setelah Ramadan bisa kembali suci selaksana bayi yang tidak punya salah dan hilaf dan silap. Maka salah satu yang harus kita tanamkan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain, ini juga surah sering kita baca, bahkan di dalam tarawih kita. Kita sudah menjalankan ini, tapi barangkali mungkin ada beberapa di antara kita yang belum memahami dasarnya. Kita membaca, Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan. Ternyata bacaan ini memang ada dalilnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ya, waqtasiru fihi min arba'i hisalin. Perbanyak kita membaca 4 perkara. Yang kalau kita baca 2 perkara awal, maka kita akan mendapati ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 perkara terakhir jangan sampai tidak kita baca, harus kita baca. Apa yang pertama? Bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, beristighfar astagfirullah. Ini dibaca tiap hari-hari kita, bahkan ya kita baca menjelang iftar, menjelang berbuka puasa. Yang 2 terakhir, kita minta surga Allah, kita minta jauhi dari nerakanya. Nah, kata para ulama tentu di dalam agama kita bukan hanya sekedar membaca. Ya, agama Islam ini bukan hanya sekedar hafalan, tapi bagaimana kita mengejawantahkan nilai-nilai syahadat di dalam kehidupan kita. Apa itu syahadat? Syahadat adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, tapi nyatanya di dunia ini banyak Tuhan selain Allah. Duit kalau kita menghambakan diri kepada uang menjadi Tuhan. Atasan kita kalau kita selalu tunduk, taat, dan patuh tanpa ada pertimbangan, taklid, itu bisa menjadi Tuhan. Maka bagaimana caranya agar kita bisa menjaga diri kita, berakidah, iman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah momentumnya, bersyahadat bukan hanya sebatas lisan, tapi juga kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang Maha Kuasa. Mumpung bulan Ramadan, nafsu kita terkontrol, setan katanya lagi diikat. Kita lagi semangat-semangatnya, lingkungan lagi baik-baiknya, mari momentum ini kita jadikan untuk ya mengejawantahkan, mengikat, menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam diri kita. Yang kalau kita sukses menanamkan tauhid ini dalam diri kita, kita akan mendapati ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, gak usah banyak-banyak, Allah itu ada 99 namanya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada As-Sabur, ada Ar-Razzaq, ada Al-Muhaimin, tapi bukan Muhaimin PKB. Ya. Misalkan Ar-Razzaq saja, Maha Pemberi rezeki. Ini kan lagi banyak-banyaknya ini belanjaan kita. Barangkali ada juga yang mau pulang kampung ke Kalimantan, butuh duit 15 juta PP. Ke Lampung butuh duit 12 juta PP. Bahkan ke Papua sampai 25 juta. Nggak punya duit. Mau nggak pulang rindu, mau pulang malu, nggak punya duit. Karena tidak punya pendapatan yang cukup. Nah, inilah momentumnya. Kita gantungkan rezeki kita langsung kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, kita baca Allah Ar-Razzaq, ya Razzaq. Kita tanamkan Allah Ar-Razzaq ini di dalam hati, kita hayati, kita dalami, kita rasapi, sampai kita merasa tenang setenang-tenangnya, itulah yang namanya ridho.
ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mencapai titik keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ridho itu paling puncak. Ketika Allah meridui seorang hambanya, jangankan kita minta, sebelum kita minta saja Pak Allah sudah kasih. Maka Allah, orang yang sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala ini orang yang wajahnya tenang. Meskipun banyak masalah, selalu tenang, nyaman, bahagia. Itulah hasil daripada doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita akan mendapati hasanah, kebahagiaan kalau sudah kita menggantungkan kehidupan kita langsung kepada Allah. Yang kedua, kita beristighfar. Istighfar ini ya tentu saja tadi kita muhasabah, sama dengan hadis yang Rasulullah sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, kita bermuhasabah, kita banyak salah, kita banyak silap, mari kita banyak-banyak beristighfar. Karena tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Tidak ada, Pak. Kita ini manusia biasa. Kecuali Nabi. Nabi masuk. Tapi kalau kita manusia tentu banyak salah. Salah kita bukan hanya dari sisi perilaku, barangkali dari sisi pikiran, dari suuzon kita dan seterusnya. Mari kita beristighfar kepada Allah dengan sesadar-sadarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, sehingga nanti ketika kita sudah mencapai pada titik yang tenang, yang nyaman, yang senang, insya Allah kita akan mendapati ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dua yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai tidak dibaca. Syukur-syukur langsung bisa kita resapi, kita hayati, kita dalami, kita tanamkan di dalam hati, di dalam dan juga di dalam perilaku kita sehari-hari. Sehingga insya Allah nanti ketika di ujung Ramadan nanti kita akan betul-betul mendapati kebahagiaan. Kebahagiaan lahir dan batin. Fit dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Nah, mudah-mudahan syariat yang berat ini Allah ringankan, Allah mudahkan untuk kita menjalankannya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan arti Allah tanamkan iman, Allah tanamkan keyakinan di dalam hati dan dada kita. Karena memang ibadah itu berat, syariat itu berat. Dan ini pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik, Bapak Ibu. Jangan dipaksa adik-adik kita untuk berpuasa. Saya ulangi lagi, mungkin dari sini banyak guru-guru. Jangan dipaksa adik-adik kita untuk berpuasa sebelum ditanamkan iman. Karena kalau dipaksa dia berpuasa, bahkan diancam dia, mungkin hari ini dia berpuasa, mungkin hari ini dia hafal-hafal ayat-ayat pendek, paham bacaan-bacaan sholat, tapi sudah dewasa, dia akan menjadi anak yang sindrom terhadap ibadah. Maka berapa banyak adik-adik kita yang dahulunya rajin sholat, rajin ke masjid, pas sudah dewasa, jangankan untuk beribadah, untuk sholat ke masjid saja tidak mau. Karena sindrom, terpaksa. Maka yang paling efektif, mari kita tanamkan iman kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Allah Maha tahu. Nanti dapat pahalanya banyak. Mudah-mudahan dengan begitu, ya, tertanam nilai-nilai tauhid di dalam hati mereka, sehingga nanti ketika dewasa mereka akan menjalankan syariat dengan ikhlas, dengan sadar dan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan di tahun 1447 tahun Hijriah ini kita bisa memaksimalkan ibadah siap dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Adan Allah ya kumajimain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.